Talaga Manggung. Sekarang kita menginjak episode kelima. Sesudah Palembang Gunung dibunuh oleh Simbar Kancana, maka yang menjadi ratu di Talaga Manggung adalah Simbar Kancana. Ratu yang teguh, yang tangguh, yang kuat, yang hebat. Walaupun dia seorang perempuan. Sementara itu kakaknya, yaitu Raden Panglurah, sudah menyelesaikan tapanya, yaitu di Gunung Bitung. Dan dia kembali ke Talaga Manggung. Mendengar kakaknya akan datang, maka Simbar Kancana yang sudah menjadi ratu menjemput kakaknya dengan bala tentaranya, yaitu di daerah sekitar Gunung Picung. Dan Ratu Simbar Kancana menceritakan tentang ayahnya yang sudah dibunuh oleh suaminya, yaitu Palembang Gunung, sambil menangis, bersedu-sedu, menangis luar biasa sakitnya karena ayahnya dibunuh. Maka Simbar Kancana mengungkapkan kesedihan kepada kakaknya itu, sehingga daerah itu disebut sebagai Batu Caian atau Cicamas di daerah Campaga. Sesudah menceritakan kejadian kepada kakaknya, yaitu Raden Panglurah, maka Ratu Simbar Kancana dan Raden Panglurah serta pasukan pengawalnya kembali ke kerajaan atau ke keraton. Tetapi Raden Panglurah tidak mau masuk. Dia sudah memutuskan untuk mengikuti ayah dan ibunya yang sudah ngahiang, yaitu di daerah Situ Sangiang. Akhirnya Raden Panglurah pun pergi dengan diiringi tangis Simbar Kancana. Lalu dalam cerita Raden Panglurah pun ngahiang di daerah Situ Sangiang bersama Prabu Talaga Manggung, ayahnya dan ibunya di sana. Namun dalam kejadian tadi, saudara-saudara semua, Kidang Pangarih sebagai pengawal daripada Raden Panglurah tidak diterima oleh Sang Hyang Widi. Karena dalam perjalanan Kidang Pangarih merasa pegal, kelelahan, kecapean. Akhirnya dia tidak sampai ke daerah tujuan, yaitu Situ Sangiang. Akhirnya Raden Panglurah memerintahkan supaya datang kepada Ratu Simbar Kancana bahwa dirinya sudah bersama orang tuanya berada di alam gaib atau ngahiang. Selain daripada itu, Kidang Pangarih oleh Raden Panglurah diperintahkan untuk menjaga Situ Sangiang beserta semua keturunan. Kidang Pangarih harus menjaga Situ Sangiang. Sesudah Raden Panglurah ngahiang, maka dengan mantap Ratu Simbar Kancana menjadi ratu di Talaga Manggung. Dan akhirnya dia menikah kembali dengan Raden Kusumalaya. Raden Kusumalaya, dia adalah utusan Sang Prabu Raja Galuh Pakuan yang memberitahukan atas pengkhianatan daripada Palembang Gunung. Akhirnya Raden Kusumalaya menjadi suami Ratu Simbar Kancana. Dari pernikahan itu, maka Ratu Simbar Kancana memiliki keturunan 8 orang putra.
Akhirnya dalam sejarah, Ratu Simbar Kancana pun ngahiang bersama orang tuanya. Dan kerajaan dipasrahkan kepada putra ketujuhnya yang bernama Pangeran Parung. Dan pusat pemerintahannya yaitu di Walang Suji. Tak botak botak botak, tak botak botak botak, sing pusing pusing pusing, tak botak botak botak, jalanan merosot. Aduh, sekian saja saudara. Sudah saya riwayatkan sejarah Talaga Manggung bagian kelima dari Hendriana di Jagara Waduk Dharma mengucapkan terima kasih. Tak botak botak botak, tak botak botak botak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Rampes, rampes. Alhamdulillahirobbil alamin.